Setiap manusia, tanpa kecuali, adalah penjelajah waktu. Bukan dalam arti fiksi ilmiah dengan mesin waktu dan portal dimensi, tetapi lewat pintu yang lebih halus dan tak kasat mata, kesadaran. Setiap hari, kita melintasi waktu tanpa menyadarinya. Kita terbang ke masa lalu melalui ingatan, mengunjungi masa depan lewat harapan dan kekhawatiran, dan terkadang kita menepi di ruang tak bernama saat bermimpi. Saat kita duduk termenung, mengingat aroma kamar masa kecil, suara tawa seseorang yang sudah tiada, atau rasa hangat dari pelukan yang dulu pernah ada, kita sebenarnya sedang melakukan perjalanan waktu ke belakang. Tubuh kita tetap di sini, tetapi batin kita telah melesat jauh, menghidupkan kembali fragmen-fragmen yang tersembunyi dalam benak. Dan ketika kita memikirkan masa depan, bayangan tentang rumah impian, kesuksesan, cinta, atau bahkan ketakutan akan kehilangan, kita sedang menciptakan lintasan ke depan, sebuah bentuk quantum jump yang terjadi dalam lanskap batinia. Yang menarik adalah, otak kita tidak benar-benar tahu perbedaan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang kita bayangkan, selama emosi yang menyertainya cukup kuat. Ketika kita membayangkan skenario penuh semangat, rasa takut, atau cinta, tubuh kita merespons seolah hal itu benar-benar sedang terjadi. Detak jantung bisa meningkat, air mata bisa jatuh, atau senyum bisa merekah. Ini bukan sekadar fantasi, ini adalah perjalanan energi yang nyata, sekalipun tidak bisa diukur dengan alat ilmiah biasa. Tidur pun menjadi arena lain bagi penjelajahan ini. Dalam mimpi, kita bisa melompati batas waktu dan logika. Kita bisa berbicara dengan versi masa kecil kita, bertemu orang yang belum kita kenal di dunia nyata, atau mengalami kejadian yang terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Mimpi adalah gerbang menuju dimensi yang tak terikat oleh waktu linier. Di sanalah pikiran sadar beristirahat, memberi ruang bagi batin untuk menjelajahi, memproses, dan terkadang menerima pesan-pesan tersembunyi yang tidak bisa kita tangkap saat terjaga. Yang kerap luput kita sadari adalah, kita bukan hanya melintasi waktu, kita menghidupinya kembali, atau menciptakannya ke depan, tergantung kemana kesadaran kita diarahkan. Setiap kali kita larut dalam kenangan yang menyakitkan atau skenario masa depan yang menakutkan, kita menanamkan energi pada momen-momen itu, seolah menyalakan lilin di koridor waktu yang seharusnya telah gelap atau belum ada. Namun, kesadaran kita adalah kunci. Ketika kita sadar bahwa kita adalah penjelajah waktu, kita mulai punya kuasa untuk memilih kemana kita ingin pergi, dan untuk alasan apa. Apakah kita hanya terseret oleh gelombang kenangan dan ketakutan, atau kita dengan sengaja menggunakan imajinasi sebagai alat untuk membentuk masa depan yang kita inginkan? Pada akhirnya, perjalanan waktu ini bukan soal keajaiban sains, tetapi soal keajaiban kesadaran manusia. Kita adalah makhluk multidimensional yang hidup dalam lini masa fisik, tetapi menjelajah dalam dimensi batin yang tak terbatas. Dan dalam keheningan pikiran, dalam kedalaman rasa, kita menemukan bahwa waktu bukanlah musuh yang tak terelakkan, tapi medan yang bisa dilintasi dan dipilih. Bayangkan ini, ada versi dirimu di masa depan yang sudah memiliki semua hal yang kini kamu impikan. Ia hidup dengan tenang, penuh keyakinan, menikmati hasil dari perjuangan yang belum kamu selesaikan hari ini. Apa jadinya jika kamu bisa terhubung dengannya? Apa jadinya jika sebagian dari energinya, semangatnya, kebijaksanaannya, kedamaiannya, bisa kamu tarik ke masa sekarang? Inilah kekuatan sejati dari imajinasi. Imajinasi bukan sekadar melamun atau berandai-andai. Ia adalah instrumen spiritual yang mampu menembus batas waktu. Ketika kita membayangkan masa depan dengan detail dan emosi yang utuh, kita sesungguhnya sedang membentuk jalur energi yang menghubungkan sekarang dan nanti. Visualisasi yang kuat bukan hanya melukis gambaran indah dalam pikiran, ia menciptakan medan energi yang hidup, berdenyut, dan mulai menggerakkan kita menuju realitas tersebut. Para atlet dunia tahu ini. Lionel Messi tidak hanya berlatih secara fisik, ia melatih pikirannya untuk merasa seolah sudah mencetak gol bahkan sebelum pertandingan dimulai. Conor McGregor,
Dalam banyak wawancara, berbicara tentang bagaimana ia melihat kemenangan itu jauh sebelum ia mengalaminya. Mereka tak sekadar berharap, mereka menyelaraskan tubuh dan pikiran agar selaras dengan hasil yang diinginkan. Itu bukan sugesti kosong, itu adalah sinkronisasi batin dengan masa depan. Mengapa ini berhasil? Karena tubuh kita merespons dengan nyata terhadap sinyal emosi. Ketika kita membayangkan sesuatu dengan penuh keyakinan dan rasa, tubuh mulai bertindak seolah skenario itu nyata. Pikiran sadar dan bawah sadar mulai menyusun langkah-langkah, membuka intuisi, dan mempercepat terciptanya jembatan antara imajinasi dan kenyataan. Energi dari masa depan bukanlah metafora spiritual kosong. Ia adalah realitas batin yang bisa ditarik masuk ke hari ini, memberi kekuatan ekstra untuk bertindak, memilih, dan bertahan. Namun, ini bukan tentang berkhayal tanpa usaha. Imajinasi sejati menuntut keterlibatan penuh dari hati, pikiran, dan tindakan. Saat kamu membayangkan masa depan yang kamu inginkan dengan rasa syukur, seolah sudah terjadi, kamu sedang menanamkan benih energi ke ladang waktu. Dan seperti alam semesta yang tunduk pada resonansi dan getaran, energi yang kamu tanam akan menarik jalur tercepat dan paling sejajar untuk mewujudkannya. Setiap pagi adalah kesempatan untuk menyelaraskan diri dengan versi masa depanmu. Duduklah dalam keheningan, rasakan siapa dirimu di sana, apa yang ia pikirkan, bagaimana ia berjalan, bagaimana ia mencintai dan memberi. Biarkan energinya meresap ke dalam dirimu hari ini. Karena dalam ruang batin yang tak terbatas, kamu dan dirimu di masa depan bukan dua entitas berbeda. Kalian hanya terpisah oleh kesadaran, dan kesadaran bisa menjembatani segalanya. Jadi, jangan hanya hidup berdasarkan ingatan masa lalu, belajarlah hidup dari kenangan masa depan. Karena kadang, yang kamu butuhkan bukan motivasi dari apa yang sudah terjadi, tapi cahaya dari apa yang akan kamu jadi. Kita hidup dalam garis lurus yang disebut waktu. Detik menjadi menit, menit menjadi tahun. Tapi apa jadinya jika waktu, sebagaimana kita pahami, hanyalah ilusi yang disusun oleh pikiran untuk memberi struktur pada pengalaman? Apa jadinya jika masa lalu, masa kini, dan masa depan sebenarnya saling tumpang tindih dalam kesadaran kita, dan yang kita sebut sekarang hanyalah tempat di mana perhatian kita berlabuh? Meski waktu mungkin ilusi, pengaruhnya terasa nyata di tubuh, di pikiran, di napas sehari-hari. Banyak dari kita hidup hari ini bukan sebagai diri yang utuh di saat ini, tapi sebagai bayang-bayang dari masa lalu. Trauma, kegagalan, kesalahan, bahkan kenangan manis yang belum kita lepaskan, membentuk filter yang terus kita pakai untuk melihat hidup. Setiap rasa takut yang kita rasakan hari ini bisa jadi bukan tentang hari ini sama sekali. Ia adalah gema dari peristiwa lama yang belum selesai. Tubuh kita ingat. Ketika kita disakiti di masa lalu dan tidak memproses luka itu dengan sadar, tubuh mencatatnya. Dan setiap kali muncul situasi serupa, tubuh menyalakan alarm yang sama, seolah kita sedang disakiti lagi, padahal itu hanya pantulan dari kenangan yang belum sembuh. Tanpa sadar, kita mengulang pola. Kita jatuh cinta pada tipe orang yang sama, terjebak dalam konflik yang mirip, memilih pekerjaan yang memberi rasa aman tapi membunuh jiwa, hanya karena sistem bawah sadar kita sedang berusaha menyelesaikan cerita lama yang tak pernah selesai. Kita menyusun masa depan dengan potongan-potongan masa lalu, lalu heran mengapa hidup terasa seperti lingkaran yang tak pernah benar-benar maju. Waktu sebagai konsep bisa saja ilusi, tapi jejak emosional yang ditinggalkannya sangat nyata. Dan selama kita tidak sadar bahwa kita sedang hidup dari arsip lama, kita akan terus mencetak ulang pola-pola yang sama. Masa lalu tidak hanya hidup dalam ingatan, tapi juga dalam postur tubuh, nada suara, bahkan dalam pilihan-pilihan kecil yang kita anggap remeh. Namun ada harapan, kesadaran. Saat kita mulai melihat bahwa kita sedang tinggal di masa lalu yang terbungkus dalam masa kini, kita mulai memiliki kekuatan untuk melepaskan. Saat kita menyadari bahwa trauma lama hanyalah energi yang belum dibebaskan, kita bisa mulai menyapanya dengan belas kasih, bukan ketakutan. Dan perlahan, jejak-jejak waktu itu kehilangan cengkeramannya. Waktu mungkin bukan garis lurus, ia mungkin lebih mirip lingkaran.
atau bahkan jaringan energi yang saling terhubung. Dan jika kita cukup hadir, cukup sadar, kita bisa mulai menulis ulang narasi itu. Tidak dengan menghapus masa lalu, tetapi dengan memahami bahwa masa kini adalah titik kuasa. Disinilah, di momen ini, kita bisa memutus siklus lama dan memilih jalur baru. Karena meskipun waktu adalah ilusi, kesadaran kita adalah nyata. Dan kesadaran, jika diarahkan dengan lembut, bisa membebaskan kita dari kisah-kisah yang tak lagi perlu diulang. Setiap manusia memiliki mesin waktu di dalam dirinya, pikiran. Dengan satu ingatan, kita bisa kembali ke masa kecil yang dingin dan sepi. Dengan satu kecemasan, kita bisa melompat jauh ke masa depan yang belum terjadi dan merasa takut seperti itu nyata. Tetapi apa yang terjadi ketika perjalanan waktu ini justru menjadi jebakan yang membentuk siapa kita, bukan sebagai pilihan sadar, melainkan sebagai reaksi terhadap luka. Ketika masa lalu mendikte identitas hari ini, kita perlahan kehilangan akses ke diri sejati. Kita mulai percaya bahwa kita adalah trauma itu, bahwa kita adalah anak yang ditolak, remaja yang dipermalukan, dewasa yang gagal. Dan meskipun tubuh kita tumbuh, luka itu tetap hidup dalam ruang batin yang tak pernah disinari cahaya. Misalnya, seseorang yang dibuli saat kecil bisa tumbuh menjadi pribadi yang selalu merasa perlu membuktikan dirinya. Atau sebaliknya, ia menarik diri dari dunia agar tidak disakiti lagi. Setiap pilihan karir, hubungan, bahkan cara berpakaian bisa menjadi kompensasi atas rasa sakit yang tak pernah dituntaskan. Kita menciptakan identitas bukan dari kebebasan, tapi dari perlindungan. Yang lebih menyedihkan, kita tidak menyadari bahwa kita sedang mengulang cerita lama. Kita pikir kita berubah, padahal yang terjadi hanyalah penyesuaian strategi untuk bertahan. Kita menjadi baik agar dicintai, menjadi lucu agar diterima, menjadi pintar agar dianggap layak. Dan sedikit demi sedikit, kita menjauh dari esensi sejati, diri yang bebas dari beban sejarah. Inilah bentuk penyalahgunaan perjalanan waktu yang paling halus, namun paling merusak. Ketika masa lalu bukan lagi pelajaran, tapi menjadi cetakan yang membatasi pertumbuhan kita. Kita terus menonton film lama di layar kesadaran, lalu menyangka itulah satu-satunya kenyataan yang bisa kita jalani. Padahal, layar itu bisa diganti, film itu bisa diakhiri. Setiap narasi lama yang belum kita sadari, akan terus hidup dan mengatur arah. Ia akan membisikkan keraguan saat kita ingin melangkah. Ia akan membuat kita mundur ketika cinta mulai tumbuh. Ia akan meyakinkan kita bahwa kita tak pantas, hanya karena di masa lalu seseorang pernah berkata demikian. Tapi kesadaran membawa pilihan. Ketika kita mulai bertanya, apakah ini benar diriku, atau hanya versiku yang dibentuk luka, kita membuka celah untuk pembebasan. Kita mulai menyadari bahwa cerita lama bukanlah kutukan, melainkan undangan untuk sembuh. Dan dalam kesembuhan itu, identitas baru bisa lahir, bukan dari pelarian, tapi dari rekonsiliasi. Kita tidak harus terus menjadi hasil dari apa yang terjadi. Kita bisa memilih untuk menjadi hasil dari apa yang kita sadari. Karena pada akhirnya, identitas sejati bukanlah yang dibentuk oleh masa lalu, tapi yang dibebaskan darinya. Dan dari titik itu, perjalanan waktu berubah dari kutukan menjadi alat penciptaan kembali. Pernahkah kamu mengamati seorang anak kecil bermain? Ia tertawa tanpa alasan, menari tanpa malu, dan menangis tanpa takut dihakimi. Dalam diri anak-anak, kita melihat sesuatu yang telah lama hilang dari banyak orang dewasa, kebebasan menjadi diri sendiri tanpa beban definisi. Kita semua pernah hidup seperti itu, sebelum dunia mulai membisikkan aturan, sebelum nilai rapor, label sosial, komentar orang tua, dan tatapan lingkungan mulai mengubah cara kita menilai diri sendiri. Tanpa kita sadari, kehidupan sosial adalah medan yang pelan-pelan membungkus kita dengan kondisi. Kita belajar untuk menjadi baik agar disukai, menekan kemarahan agar dianggap sopan, dan menyembunyikan luka agar terlihat kuat. Lama-lama, kita pun lupa siapa kita sebenarnya. Kita tersesat dalam peran-peran yang diberikan,
anak yang membanggakan, pasangan yang setia, karyawan yang patuh, teman yang menyenangkan. Tidak ada yang salah dengan peran ini, kecuali jika kita menjalaninya karena takut ditolak, bukan karena cinta yang tulus. Dan begitulah kita membangun identitas dari puing-puing ekspektasi orang lain. Namun di dalam lapisan itu, masih ada versi asli dari kita, jiwa yang tidak lahir dari luka atau tuntutan. Jiwa yang tidak perlu validasi untuk merasa cukup. Jiwa yang tahu bahwa menjadi versi terbaik dari diri bukan berarti menjadi orang baru, tapi pulang ke asal, menjadi diri yang tidak lagi dikendalikan oleh luka masa lalu atau suara masyarakat. Untuk kembali ke sana, kita perlu keberanian, karena membebaskan diri dari kondisi sosial sering berarti menghadapi rasa tidak nyaman. Kita harus berani tidak disukai, kita harus rela merasa asing di tengah lingkungan yang terbiasa melihat kita dalam topeng tertentu. Tapi justru disitulah keindahannya. Saat kita mulai membangun hidup bukan dari ketakutan, tapi dari kejujuran. Melepaskan kondisi sosial bukan berarti menjadi pemberontak tanpa arah. Bukan pula menolak semua nilai yang diajarkan, melainkan memilah dengan sadar, mana yang selaras dengan jiwa, dan mana yang hanya kebiasaan yang diwariskan tanpa dipertanyakan. Kadang, kembalinya kita ke diri sejati, bukan terjadi dalam momen besar, tapi dalam keputusan-keputusan kecil, mengatakan tidak saat ingin mengatakan tidak, menangis saat hati memang rapuh, memilih jalan yang tak umum karena itu terasa benar. Setiap pilihan jujur adalah langkah menuju rumah batin kita yang sesungguhnya. Diri sejati bukan sesuatu yang harus ditemukan jauh di luar sana. Ia bukan pencapaian, tapi pemulihan. Dan saat kita mulai melepaskan apa yang bukan milik kita, luka yang diwariskan, standar yang dipaksakan, peran yang melelahkan, kita menemukan bahwa diri yang kita cari sebenarnya tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu untuk diizinkan hidup kembali. Bayangkan ada jembatan tak terlihat yang menghubungkan hari ini dengan impian yang belum terwujud. Sebuah jembatan yang tidak terbuat dari kayu atau baja, melainkan dari energi yang mengalir antara keinginan dan kenyataan. Itulah kekuatan visualisasi yang sesungguhnya, menciptakan jembatan energi yang menjadi jalan bagi masa depan untuk hadir ke dalam momen sekarang. Saat kita membayangkan masa depan dengan detail dan rasa yang kuat, kita tidak sekadar berkhayal. Kita mengirim sinyal pada seluruh sistem tubuh dan pikiran, mengukir pola yang mulai membentuk realitas. Masa depan yang tadinya terasa jauh dan samar perlahan menjadi data yang masuk ke dalam kesadaran. Dan dari data ini, alam semesta mulai menyusun jalur-jalur yang akan membawa kita ke sana. Jembatan energi ini bukan sesuatu yang statis. Ia hidup dan berdenyut mengikuti getaran emosi dan spiritual kita. Ketika hati dan pikiran kita selaras dengan tujuan yang kita impikan, ketika kita merasakan sukacita, keyakinan, dan ketenangan di masa depan itu, energi yang menghubungkan sekarang dan nanti menjadi kuat dan jelas. Ia mencari jalur paling efisien, paling alami, yang mampu mengalir tanpa hambatan. Namun, merancang jalur ini bukan hanya soal membayangkan dengan penuh semangat, ia juga soal menyelaraskan diri secara mendalam. Kita harus belajar mendengar suara hati, memahami keraguan, dan menyembuhkan luka yang mungkin menghalangi energi itu mengalir bebas. Karena energi yang tersumbat akan membuat jembatan retak, bahkan runtuh. Kita bisa membayangkan atlet seperti Messi atau McGregor, yang tidak hanya melatih fisik, tapi juga membangun koneksi antara visi masa depan dan kekuatan tubuh hari ini. Mereka tahu, tanpa keselarasan emosional dan spiritual, visualisasi hanyalah mimpi kosong. Sebaliknya, saat keduanya bersatu, tubuh dan pikiran bergerak serasi, seolah sudah mengenal medan yang akan dilalui meski belum sampai. Begitu juga dengan kita, ketika kita mampu menciptakan jembatan energi yang kuat, kita memberi izin pada masa depan untuk berbisik pada hari ini. Ia mengirimkan kekuatan, inspirasi, dan dorongan yang mungkin sebelumnya terasa sulit dicapai. Energi masa depan itu bisa dipinjam untuk mempercepat manifestasi, membawa kita lebih dekat dengan tujuan dengan cara yang lebih halus namun dahsyat. Setiap detik kita hidup di masa kini,
Tapi dengan kemampuan ini, kita tidak pernah benar-benar terjebak di waktu sekarang. Kita menggerakkan diri kita melewati waktu, merancang masa depan sambil menghidupkan hari ini. Dan pada akhirnya, bukan hanya mimpi yang kita wujudkan, tapi sebuah perjalanan yang penuh makna karena jembatan energi itu menghubungkan tidak hanya tempat, tapi juga hati dan jiwa. Maka, marilah kita belajar merancang jembatan itu dengan kesadaran dan cinta. Membiarkan masa depan menjadi cahaya yang membimbing langkah kita, tanpa rasa takut, tanpa keraguan, tetapi dengan keyakinan bahwa setiap energi yang kita kirimkan hari ini adalah benih dari kehidupan yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.